Tahun ke-8 Hijriah menjadi saksi kejayaan besar umat Islam. Makkah yang selama ini menjadi pusat kekuatan kaum musyrikin, akhirnya tunduk di bawah panji tauhid. Rasulullah bersama 10.000 pasukan memasuki kota itu tanpa pertumpahan darah. Berarti Ka'bah kembali disucikan, berhala-berhala dihancurkan, dan kaum Quraisy menyatakan keislaman mereka secara berbondong-bondong. Namun kemenangan besar ini ternyata belum menandai berakhirnya perlawanan terhadap Islam. Di sisi lain, Jazirah muncul getaran takut sekaligus dengki dari suku-suku Arab lainnya, terutama suku Hawazin dan Saqif dari daerah Thaif. Mereka khawatir kekuasaan Islam akan menelan seluruh jazirah, dan mereka tidak ingin hidup di bawah bayang panji Muhammad. Kedua suku ini terkenal tangguh, kaya, dan ahli perang. Mereka mengirim utusan, lalu berkumpul di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nadari, seorang panglima muda yang sombong dan berapi-api. Ia menyerukan, "Demi Lata dan Uzza kita lawan Muhammad sebelum dia datang kepada kita. Kita hadapi dia dengan seluruh kekuatan yang kita miliki." Maka bersatulah pasukan besar Hawazin dan Saqif, membawa 20.000 prajurit, termasuk wanita, anak-anak, dan harta mereka, agar tidak ada yang mundur dari pertempuran. Malik bin Auf, meski muda, adalah ahli strategi. Ia tahu bahwa kaum muslim baru saja memperoleh kemenangan besar di Makkah, dan sebagian dari mereka, terutama pendatang baru dari Quraisy, masih lemah imannya. Ia memilih tempat lembah Hunain antara Makkah dan Thaif, lembah yang curam dan sempit diapit dua bukit. Ia memerintahkan tentaranya bersembunyi di balik bebatuan dan semak belukar di sepanjang lereng. Begitu pasukan Islam turun ke lembah itu, mereka akan diserang dari segala arah dengan panah dan tombak. Kita akan membuat mereka panik sebelum mereka sempat mengangkat pedang, seru Malik. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah. Tanpa menunda, beliau memerintahkan persiapan perang. Jumlah pasukan Islam kali ini sangat besar, 12.000 prajurit, terdiri dari 10.000 sahabat lama yang ikut menaklukkan Makkah, dan 2.000 pendatang baru dari Quraisy yang baru memeluk Islam. Di antara pasukan terdapat tokoh-tokoh besar: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, jumlah pasukan Muslim jauh lebih besar dari musuh. Sebagian sahabat bahkan sempat berkata, "Kita tidak akan kalah kali ini karena jumlah kita begitu banyak." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi Rasulullah segera menegur dengan halus, sebab kemenangan tidak pernah datang dari jumlah, melainkan dari pertolongan Allah, dan Allah hendak menguji mereka kali ini. Malam sebelum pertempuran, pasukan Islam beristirahat di pinggir lembah. Api unggun berkelap-kelip di antara tenda-tenda. Suara takbir dan zikir terdengar bersahut-sahutan. Namun sebagian dari pasukan Quraisy yang baru masuk Islam masih menyimpan keraguan. Hati mereka belum benar-benar tunduk. Rasulullah berdiri sendirian di malam yang tenang, memandang ke arah lembah yang gelap. Beliau berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi." Doa yang keluar dari hati seorang nabi menggema di bawah langit malam Hunain. Fajar menyingsing, pasukan Islam mulai bergerak menuruni lembah Hunain. Barisan Khalid bin Walid di depan memimpin kavaleri, disusul sahabat Ansyar dan Muhajirin. Namun begitu mereka turun ke tengah lembah, panah berhamburan dari segala arah. Teriakan kuda dan manusia bergema, batu-batu besar bergulir dari atas bukit. Pasukan Islam kocar-kacir. Banyak yang belum sempat menghunus pedang. Panik melanda barisan depan, lalu merambat ke belakang. Pasukan Quraisy yang baru masuk Islam paling dulu mundur, diikuti sebagian pasukan lain. Lembah sempit itu menjadi medan kacau. Kuda berjatuhan, debu menutup pandangan. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah tetap tegak di atas keledainya yang bernama Duldul, ditemani pamannya Abbas dan beberapa sahabat setia. Beliau tidak bergeming sedikit pun. Abbas yang memiliki suara lantang menyeru dengan keras, "Wahai kaum Ansyar, wahai para sahabat Rasulullah, kembalilah kepada Nabi." Suara Abbas
menggema menembus lembah. Mereka yang mendengarnya segera berbalik. Rasulullah sendiri berseru, "Aku adalah Nabi. Ini bukan dusta. Aku adalah anak Abdul Muthalib." Ucapan itu menyalakan kembali keberanian pasukan. Kaum Ansar dan Muhajirin berlari kembali ke arah Nabi. Mereka mengelilinginya, membentuk perisai hidup. Saat jumlah mereka mulai terkumpul kembali, Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke arah musuh sambil berdoa. Wajah mereka dipenuhi debu. Keajaiban pun terjadi. Mata para musuh tertutup debu, dan mereka kehilangan arah. Pasukan Islam segera melancarkan serangan balik dengan takbir menggema dari setiap sisi. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan, Ali bin Abi Thalib menebas dari sisi kiri, dan para sahabat menyerbu dengan semangat luar biasa. Kini giliran pasukan Hawazin yang panik. Mereka yang tadi bersembunyi, kini menjadi sasaran. Panah kaum muslim menghujani dari segala arah. Dalam waktu singkat, barisan musuh hancur. Ribuan dari mereka tewas, dan sisanya melarikan diri ke arah Taif. Sementara kaum muslim memperoleh rampasan perang terbesar dalam sejarah Islam hingga saat itu. Sekitar 24.000 ekor unta, 40.000 kambing, dan ribuan tawanan, termasuk wanita dan anak-anak. Pasukan Islam menang mutlak. Namun, kemenangan ini membawa ujian baru. Di antara para tawanan terdapat anak-anak dan istri-istri dari suku Hawazin. Rasulullah memerintahkan agar semuanya dijaga dengan baik. Namun, sebagian kaum Quraisy yang baru masuk Islam merasa berhak atas harta rampasan itu. Mereka lupa bahwa kemenangan sejati datang karena iman, bukan karena jumlah. Ketika pembagian ganimah harta rampasan dilakukan di Jiranah, Rasulullah memberikan bagian besar kepada tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan lainnya. Tujuannya bukan untuk memanjakan mereka, melainkan melunakkan hati mereka terhadap Islam taliful qulub. Namun sebagian sahabat Ansar merasa sedih. Mereka berkata di antara mereka sendiri, "Rasulullah memberi mereka, padahal kami yang berjuang sejak awal." Berita itu sampai kepada Rasulullah. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus di sebuah tenda, lalu berkata dengan lembut, "Wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak ridho jika orang-orang kembali membawa unta dan kambing, sementara kalian kembali membawa Rasulullah ke rumah kalian?" Air mata mengalir di wajah para Ansar. Mereka menjawab serempak, "Kami ridho, ya Rasulullah." Hati mereka luluh. Itulah kemenangan sejati. Kemenangan atas nafsu dan kecintaan dunia. Setelah menguasai Hunain, Rasulullah bergerak ke arah Taif, tempat suku Sakif bertahan di benteng mereka yang kokoh. Selama beberapa pekan, kaum muslim mengepung kota itu. Panah dan batu melesat dari atas benteng, menyebabkan beberapa sahabat gugur. Namun Rasulullah akhirnya memerintahkan mundur sementara, sambil bersabda, "Kita akan kembali suatu hari nanti." Dan benar, beberapa tahun kemudian, penduduk Taif datang ke Madinah dengan hati terbuka untuk memeluk Islam tanpa peperangan. Sementara itu, suku Hawazin yang melarikan diri akhirnya mengirim utusan kepada Rasulullah di Gerana. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang pernah memusuhi Anda, tapi kini kami bertobat dan memeluk Islam. Kembalikanlah keluarga dan harta kami." Rasulullah menjawab dengan bijak, "Pilihan ada di tangan kalian, keluarga kalian atau harta kalian." Mereka memilih keluarga. Maka Rasulullah memerintahkan agar semua tawanan Hawazin dikembalikan tanpa tebusan. Sebuah keputusan besar yang menggetarkan hati seluruh Arab. Sebuah kebesaran jiwa yang tidak pernah dilakukan raja manapun. Maka suku Hawazin pun masuk Islam seluruhnya. Setelah urusan selesai, Rasulullah berihram dari Jiranah dan melaksanakan umrah sebagai bentuk syukur. Kaum muslim menyertai beliau menuju Makkah dengan takbir menggema. Lembah Hunain yang dulunya menjadi tempat kekalahan berubah menjadi saksi kemenangan iman atas kesombongan manusia. Hunain mengajarkan pelajaran yang sangat dalam kepada umat Islam sepanjang zaman. 1. Jangan sombong atas jumlah dan kekuatan. Kaum muslim kalah di awal karena berkata kita banyak.
kemenangan sejati hanya datang dari Allah. 2. Ujian setelah kemenangan lebih berat daripada ujian dalam kekalahan. Setelah Hunain, umat Islam diuji dengan harta, kedudukan, dan iri hati. 3. Kelembutan Nabi lebih kuat dari pedangnya. Beliau memaafkan musuh, mengembalikan tawanan, dan menenangkan hati para sahabat. 4. Islam menyebar, bukan hanya dengan perang, tapi dengan hati yang lembut. Setelah Hunain, ribuan orang Arab masuk Islam dengan sukarela. Setelah kemenangan ini, seluruh jazirah Arab mulai tunduk kepada kekuasaan Islam. Suku demi suku datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Hunain menjadi titik balik yang memperlihatkan kedewasaan umat Islam dalam mengelola kemenangan. Rasulullah kini bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga kepala negara yang dihormati seluruh bangsa Arab. Hari ini, Lembah Hunain hanyalah padang sunyi di antara Makkah dan Taif. Namun di balik kesenyapan itu, tersimpan kisah luar biasa. Kisah ketika manusia diuji di antara sombong dan tawakal. Rasulullah telah mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan pada banyaknya pasukan, melainkan pada teguhnya iman dan keikhlasan hati. Dan sungguh Allah telah menolong kamu di banyak tempat. Dan pada hari Hunain, ketika kamu merasa bangga dengan jumlahmu yang banyak, tetapi jumlahmu itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Lembah itu menjadi saksi bahwa pertolongan Allah datang ketika semua harapan manusia runtuh.